Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Mutia Kadrama? Hari ini saya akan sharing tentang materi matematika di kelas 7 yang berjudul Himpunan. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa ya tetap support channel saya dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, lalu jangan lupa like, komen, dan share video dari saya. Oke, langsung kita mulai materi tentang himpunan. Oke, jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi himpunan itu adalah merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Biar lebih paham, langsung saya kasih contoh ya. Manakah di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan? Oke, misalkan di sini saya berikan contoh, manakah di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Nah, di sini ada 3 kumpulan dan kita akan lihat mana kira-kira di antara 3 kumpulan ini yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Oke, kita masuk ke yang pertama, kumpulan siswa laki-laki di kelas 7. Kumpulan siswa laki-laki di kelas 7, objeknya atau anggota himpunannya itu dapat didefinisikan dengan jelas. Maka kumpulan siswa laki-laki di kelas 7 ini merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan berkaki 2. Kumpulan hewan berkaki 2 juga merupakan kumpulan yang kamu bisa definisikan dengan jelas. Kamu langsung bisa sebutkan anggotanya. Contohnya adalah ayam ataupun bebek. Nah, maka kumpulan hewan berkaki 2 ini juga merupakan himpunan. Dan yang ketiga, kumpulan makanan enak. Nah, kumpulan makanan enak ini himpunan atau bukan? Ya, kumpulan makanan enak ini adalah bukan merupakan himpunan. Kenapa bukan merupakan himpunan? Karena kumpulan makanan enak itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kenapa? Karena makanan enak menurut setiap orang itu berbeda. Bisa saja yang satu mendefinisikan bahwa rendang itu adalah makanan yang enak, tapi ada yang lain yang mengatakan bahwa rendang itu adalah bukan makanan yang enak. Jadi kumpulan makanan enak tidak merupakan suatu himpunan. Kenapa? Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Jawaban orang itu pasti berbeda-beda. Jadi kalau yang namanya himpunan itu adalah merupakan suatu kumpulan yang objeknya atau anggotanya itu bisa kamu definisikan dengan jelas. Saya berikan satu contoh lagi. Misalkan saya punya satu contoh, kumpulan siswa cantik. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena cantik di sini menurut orang itu definisinya berbeda. Setiap orang bisa berbeda-beda pandangannya tentang kecantikan seseorang. Jadi kumpulan siswi cantik bukan merupakan suatu himpunan. Jadi itulah yang dimasukkan dengan himpunan. Kira-kira itulah dia pengertian dari himpunan. Kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yang perlu kamu ingat adalah bahwa himpunan itu biasanya dituliskan atau disimbolkan atau diberi nama ataupun disimbolkan itu dengan huruf kapital. Dengan huruf kapital. Jadi kamu tidak boleh menuliskan ataupun melambangkan suatu himpunan dengan menggunakan huruf kecil. Dia harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, anggota ataupun objek yang berada dalam suatu himpunan, objek ataupun benda yang ada dalam suatu himpunan itu biasanya dituliskan
dengan menggunakan sepasang huruf atau sepasang tanda kurung kurawal. Nah, isi himpunannya berada di dalam kurung kurawal. Jadi ini yang harus kamu ingat tentang himpunan. Kita masuk langsung ke penyajian himpunan. Jadi himpunan itu biasanya disajikan dengan menggunakan 3 cara. Oke, penyajian himpunan di sini bisa dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan kata-kata ataupun menuliskan sifat dari anggota himpunannya. Yang berikutnya dengan menggunakan notasi bentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan mendaftar anggotanya ataupun menyebutkan anggotanya satu per satu. Nah, biar lebih paham, saya akan berikan langsung satu contoh bagaimana cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota dari himpunannya. Oke, contoh soalnya, misalkan di sini P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, kita akan menyajikan himpunan P ini dengan menggunakan ketiga cara untuk menyajikan himpunan ini. Yang pertama, dengan menggunakan kata-kata atau dengan menuliskan sifat anggotanya. Dengan kata-kata atau dengan menuliskan sifat anggotanya. Nah, bagaimana cara menuliskan atau cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata? Jadi ini cukup gampang ya. Kamu tinggal buat seperti ini. Maka P sama dengan buka kurung kurawal. Langsung kamu buat himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Oke, inilah dia cara menyajikan himpunan dengan cara yang pertama, dengan menggunakan kata-kata atau dengan menggunakan menuliskan sifat dari anggota-anggota himpunannya. Itu dengan cara yang pertama. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, dengan notasi pembentuk himpunan cara membuatnya adalah seperti ini. Kita tuliskan nama himpunannya yaitu himpunan P. Selanjutnya buka kurung kurawal. Nah, kamu misalkan dia ke dalam salah satu variabel, terserah mau variabel atau huruf apa yang kamu ambil. Misalkan di sini saya ambil adalah huruf X. Maka cara penulisan seperti ini. X garis ini biasanya dibaca dengan tanda di mana? X di mana? X. Tadi katanya X-nya adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Jadi kita buat batasnya di sini kurang dari 10. Nah, kamu tuliskan di sini X itu adalah siapa? X elemen, ini artinya adalah elemen atau anggota bilangan ganjil. Nah, jadi penulisannya seperti ini dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga atau yang C dengan mendaftar anggotanya. Ya, yang C dengan mendaftar anggotanya. Jadi caranya adalah kita buat nama himpunannya itu P sama dengan buka kurung kurawal. Kamu sebutkan anggota dari himpunan P ini satu per satu. Nah, dia minta adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil dimulai dari 1, selanjutnya ya 3, 5, 7, 9. Apakah 11 masuk? Tidak ya, 11 tidak masuk. Kenapa? Karena dia minta bilangan ganjilnya kurang dari 10. Berarti kita berhenti sampai ke 9. Nah, inilah dia penyajian himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Nah, agar lebih paham, saya berikan satu contoh soal lagi yang berhubungan dengan cara penyajian himpunan. Saya ambil di sini soal dari buku paket yang nomor 1. Jadi kita akan sajikan soal nomor 1 ini dengan, nah di sini sudah disajikan dengan menuliskan sifat anggotanya. Sekarang kita akan tuliskan dengan menyebutkan anggota satu persatu. Kita buat himpunannya yaitu P sama dengan buka kurung kurawal. Kamu daftar anggotanya satu persatu atau sebutkan anggotanya satu persatu. Bilangan asli kurang dari 10 berarti 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, sampai dengan 9 karena dia kurang dari 10. Selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan, kamu tuliskan nama himpunannya sama dengan buka kurung kurawal, kita buat X, di mana X batasnya adalah kurang dari 10. Nah, sebutkan X itu siapa? X itu adalah bilangan asli. X elemen bilangan asli. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Bagaimana penjelasan tentang himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan dengan ketiga cara, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan juga dengan cara mendaftar anggotanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa ya, tetap support channel saya Mufia Kadrama dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, lalu like, komen, dan share video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.